Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT meluncurkan aplikasi Mobile Tol Kita, yang merupakan aplikasi pertama berisi informasi lengkap mengenai ruas jalan tol di Indonesia. Aplikasi yang baru tersedia untuk perangkat berbasis Android ini merupakan bentuk komitmen BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dalam memberikan pelayanan tambahan kepada pengguna jalan tol. Melalui aplikasi ini, pengguna jalan tol akan mendapatkan informasi real-time mengenai jalan tol, seperti keadaan lalu lintas jalan tol, kejadian di jalan tol, CCTV jalan tol, lokasi gerbang in-out alternatif, lokasi rest area, serta nomor kontak pelayanan jalan tol. Masyarakat akan semakin dimudahkan karena fitur-fitur aplikasi tol kita dapat menjawab seluruh kebutuhan informasi pengguna jalan. Pengguna aplikasi ini juga bisa memberikan respon dan laporan kepada pengelola ruas tol sehingga segera dapat diambil tindakan yang diperlukan. Aplikasi ini juga membantu pengguna jalan tol dalam merencanakan perjalanannya. Saat ini aplikasi tol kita masih tersedia dalam versi beta. Meski demikian, fungsinya sudah bisa dinikmati para pengguna jalan tol. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik aplikasi tol permudah mudik. Dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat transportasi Bapak Darman Ningtyas dan juga Kepala Badan Pengatur Jalan Tol dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada Bapak Heri Trisaputra Zuna. Apa kabar Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Apa yang melatar belakangi dibuatnya aplikasi ini, Pak Heri? Ya, ini sebetulnya dalam rangka yang utamanya adalah peningkatan pelayanan. Jadi yang namanya pengguna itu kan sangat sensitif dengan informasi. Jadi kalau pemikiran kami, kalau seandainya informasi tadi bisa handy sebelum perjalanan, itu akan banyak membantu pengguna untuk memilih baik waktu maupun rutenya. Sementara sebetulnya CCTV itu sudah terpasang hampir di semua badan usaha, namun akses ke sana yang belum. Sehingga kami pikir kalau kita buat satu aplikasi yang handy, customize ke user, mestinya akan sangat membantu. Ini sudah full version atau sebetulnya ini masih dalam rangka uji coba, Pak Heri? Masih uji coba. Jadi memang kebetulan orang mudik lebaran, kalau dia tahu di ujung macet, mungkin dia akan pilih yang lain. Nah, ini agak dipaksakan kemarin. Kita dorong at least akses ke CCTV-nya untuk di jalur mudik. Itu yang utama dulu. Oke. Ya, jadi secara peruntukan ini memang sebetulnya tidak secara momentum lah ya. Ini tidak khusus untuk kemudian memberikan fasilitas saat mudik saja gitu ya. Tidak. Jadi ini harusnya jadi semacam ruang komunikasi nanti antara user dengan operator. Karena kalau menurut pandangan kami, namanya jasa itu adalah kolaborasi antara keduanya. Operatornya cepat, tapi usernya kalau dalam transaksi misalnya bayarnya tetap manual, pasti akan lama akhirnya prosesnya. Jadi ini dua-dua ini harus kita buat interaksi. Ini aplikasi pertama untuk memantau ruas tol di Indonesia seperti itu ya? Sebetulnya mungkin di badan usaha ada, cuman parsial dia. Nah ini kita bikin menyatu dengan kerjasama tadi. BUJT utamanya memang dibantu CPI ya, Citra Persada Infrastruktur, secara khusus dan AINO. Ya. Pak Dharma, terkait dengan aplikasi ini memang sudah saatnya ya? Atau memang sebetulnya harusnya sudah lama nih aplikasi seperti ini ada? Ya, kalau kita melihat perkembangan teknologi IT itu ya sebetulnya harusnya sudah lama. Bahkan sebetulnya kalau pembayaran tol misalnya, itu semua mestinya sudah harus pakai OBU. Jadi nggak perlu lagi ada transaksi di tol itu. Begitu kendaraan itu lewat, itu sudah tercapture sistem pembayarannya. Dengan sendirinya harus bekerja sama dengan produksi atau industri otomotif supaya nanti semua mobil-mobil baru itu sudah dipasangi OBU. Itu satu. Terkait dengan pemasangan penggunaan informasi itu saya kira penting karena kemarin Jumat lah ya, Jumat ketika saya ke lapangan itu saya melihat antara Pejagan sama ke Brebes Timur itu ada pengendara yang ragu gitu, ini mau lewat karena di papan itu tertulis Tegal macet, mereka kelihatan ragu-ragu antara milih keluar Tegal atau Brebes Timur gitu. Nah, khawatir saya kalau tidak pengguna tol itu tidak menggunakan informasi yang
up to date gitu, itu akan selalu menimbulkan keraguan itu. Nah, kalau menimbulkan keraguan itu ada dua dampaknya. Satu, tundaan terhadap perjalanan yang berefek panjang. Yang kedua, kalau belakangnya cepat bisa berakibat pada kecelakaan. Nah, jadi saya kira itu sangat diperlukan dan mestinya sudah harus bisa. Artinya kalau PUPR ini kan terkenal uangnya banyak, dananya banyak gitu loh. Jadi operator juga punya banyak dana, orang-orang pinternya juga banyak, jadi seharusnya sudah 5 tahun lalu. Iya, Pak Heri ini harusnya mulai dari 5 tahun lalu loh. Seharusnya ketika mudik 2016 artinya sudah komplit, sudah full version seperti itu. Sepakat sekali. Justru ini kan kalau kita bicara lebih baik sekarang terlambat daripada tidak. Dan ini memang kami mencoba menyusun tadi seperti disampaikan Pak Darmaning Tias, ini bagian dari roadmap ITS kita. Jadi kalau yang utamanya untuk roadmap ITS ini kita nanti fokus di transaksi, tadi yang sampaikan Pak Darmaning Tias. Jadi bagaimana kita sesegera mungkin transaksi tol itu menjadi cashless. Harapannya di 2017. Pertengahan kalau bisa udah cashless nanti ada ditetapkan lah nanti. Jadi ini mandatori sifatnya. Pertengahan itu udah udah lebaran lagi loh. Itu ya, mungkin waktunya nanti kita cari yang tepat ya. Tapi cashless utama, multi bank. Jadi semua bank. Jadi tidak ada monopoli bank tertentu. Terus yang kedua tadi yang OBU. Itu harapannya segera nanti kita transform. Yang dari ini kita punya OBU cuman harganya masih mahal. Kalau kita bisa pakai RFID dengan harga 10.000, leverage-nya lebih besar. Nah, itu harusnya dari sekarang sudah dimulai tapi tetap dengan gate. Sehingga di 2018 seperti arahan dari Presiden maupun Menteri Pekerjaan Umum untuk kita terapkan multi-lane free flow. Jadi 2018 nanti sudah tidak ada transaksi seperti itu. Itu dari transaksi. Terus dari sisi informasi juga targetnya adalah real time. Hari ini data di PMS itu di-input. Cawang macet, gitu jalan sampai Cawang, nggak macet, padahal kita udah keluar seperti itu. Nah, real time artinya nanti kita harus pasang CCTV lebih banyak, ada detektor. Termasuk sistem ini merupakan media komunikasi dengan publiknya seperti itu. Baik, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai tol kita ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.